Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sebab Dia selalu sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi ibadah online kita akan segera dimulai. Matikan notifikasi gadget Anda dan aktifkan mode hening agar dapat berkonsentrasi selama ibadah. Mari bersama keluarga meresponi pujian dan penyembahan. Siapkan hati untuk mendengarkan serta mencatat poin-poin kebenaran dari firman Tuhan yang disampaikan. Untuk persembahan, perpuluhan dan taburan lainnya dapat melalui rekening BCA berikut ini. Atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Gembala dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik sehingga kita masih boleh ada lagi pada hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita berdoa bersama. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik yang mengasihi hidup kami. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Kami ada sampai pada hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami persiapkan hidup kami untuk kami mau beribadah kepada Tuhan. Memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sehingga kami benar-benar menikmati lawatan Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai. Karena berkat Tuhan yang luar biasa menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami persiapkan untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa yang baik yang mengasihi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan yang siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Yes. Yes. Haleluya. Bersama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
Terima kasih Tuhan. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, oh, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Ku rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hadir kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Bersama katakan, ku rasakan kasih-Mu, oh, dan indahnya kekudusan-Mu.
dengan minyak kudus-Mu, minyak. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan, memenuhi umat-umat-Mu yang beribadah kepada-Mu. Kekudusan Tuhan menjadi bagian kami semua. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap hidup kami. Kasih dan kuasa-Mu mengalir bagi kami di hari-hari. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasikin alabatakarabash. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Hadirat-Mu yang menyegarkan kami. Hadirat-Mu yang membaharui hidup kami. Biar hadirat Tuhan dirasakan oleh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika bersekutu dengan Tuhan hari ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Urapan-Mu mengalir. Lawatan-Mu mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman Allah memberkati kami semua. Berfirman bagi kami ya Tuhan. Rabi hamba-Mu. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Anda yang ada di rumah masing-masing, selamat kita beribadah kepada Tuhan hari ini. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, situasi dan keadaan, tapi Dia Tuhan yang maha hadir, Dia yang maha kuasa, Dia bekerja dalam setiap hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita perhatikan firman Allah. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 6, Lazarus dibangkitkan. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Alkitab berkata 2-3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah di balik masalah ada kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah perhatikan bersama, Alkitab mencatat ada satu peristiwa yang terjadi di Betania, di tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus. Ketiga kakak beradik ini adalah satu keluarga yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mensupport pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan di
Betania ini menjadi salah satu posko pelayanan Tuhan ketika Tuhan berada di sekitar Kapernaum, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu peristiwa dicatat oleh firman Allah, Lazarus sedang sakit, dan ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Dia yang engkau kasihi sakit. Saya menemukan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan yang kita baca bersama-sama. Catatan-catatan firman Allah ini saya menemukan ada 3 kebenaran firman Allah yang akan kita pelajari pada saat ini, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana di balik persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita manusia, di sana Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Seperti yang saya selalu katakan minggu demi minggu dalam situasi seperti ini, saya pakai bahasa ada 1001 macam cara persoalan yang terjadi kepada manusia di hari-hari ini, Bapak Ibu kasih, akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup manusia. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan. Di balik masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita manusia, kita akan melihat Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Di balik persoalan yang Tuhan izinkan, asalkan kita tahu meresponi bagaimana persoalan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, Marta dan Maria berkata kepada Tuhan Yesus, mengirim pesan bahwa Dia yang engkau kasihi sakit. Saya mau katakan pada hari ini kita orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan saudara punya pengalaman dalam hidup ini, saudara pernah mendengar atau berkata sendiri, dulu waktu saya baru terima Tuhan Yesus, ketika saya minta sesuatu Tuhan cepat mengabulkan. Dulu waktu saya baru terima Tuhan Yesus, persoalan yang saya alami itu biasa-biasa. Dan Tuhan selalu cepat untuk datang menolong. Tapi lama-kelamaan saya mengikut Tuhan, bahkan ketika saya melayani Tuhan, kelihatannya persoalan ini bukan semakin mudah, tapi rasanya persoalan ini, pergumulan ini, masalah ini semakin hari semakin sulit. Dengar baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, belajar dari peristiwa keluarga di Betania ini, dari Lazarus sakit, dia yang dikasihi Tuhan. Jika kita belajar firman Allah, saudara, kita akan temukan bahwa sama seperti dalam Yohanes pasal yang ke-9, orang yang buta sejak lahirnya, murid-murid bertanya, Tuhan, orang ini buta, sakit seperti ini, siapa yang salah? Dia atau orang tuanya? Yesus berkata, bukan dia, bukan orang tuanya. Kebutaan yang dialami oleh orang ini sejak kecilnya, yang diizinkan Tuhan sekian tahun lamanya. Tuhan berkata justru dengan penyakit ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, saya percaya dalam hidup kita, orang percaya kepada Tuhan, ada bagian-bagian dalam hidup ini yang Tuhan izinkan kita alami. Dan Tuhan izinkan ada proses waktu yang kita jalani dalam hidup ini. Tapi di ujung sana ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami persoalan dalam hidup ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Bahkan mungkin kita para pelayan-pelayan Tuhan
Mungkin kita akan mengalami persoalan yang kenapa Tuhan sudah sekian lama kita masih menanggung pergumulan yang tidak ada akhirnya. Kita harus melihat saudara, ketika Tuhan izinkan ada pergumulan dalam hidup ini, bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, bukan karena pelanggaran kita. Tapi karena itu memang diizinkan Tuhan, maunya Tuhan. Karena Tuhan mau lewat apa yang kita alami, Tuhan dipermuliakan. Jadi jika saya dan saudara dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, sampai hari ini saudara masih mengalami bagian dalam hidup ini yang Tuhan izinkan kita alami, saya mau katakan dengan keyakinan iman hari ini, percayalah Tuhan selalu punya tujuan dalam hidup ini. Bagian yang kedua yang kita temukan dalam hidup ini, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Alkitab mencatat, perhatikan firman Allah, ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Di tempat Yesus berada pada waktu Lazarus sakit, dia tidak ada di Betania, di tempat Marta, Maria dan Lazarus. Injil Yohanes pasal yang ke-10 bagian yang terakhir mencatat Yesus berada di seberang sungai Yordan. Tidak berada di kampung di mana ada Marta, Maria dan Lazarus yang sakit. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, saudara perhatikan ada kata di sana, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Oh saudara, menarik untuk kita pelajari firman Allah pada hari ini. Kadang-kadang Tuhan sengaja dalam hidup saya dan saudara. Boleh saya dengan kasih ingin mengajak semua saudara dimanapun ada berada, sama-sama dengan saya katakan, Tuhan sengaja. Kadang-kadang Tuhan sengaja dalam hidup ini tidak langsung menyelesaikan persoalan dalam hidup ini. Tuhan sengaja untuk mengajar saya dan saudara untuk belajar sabar dalam hidup ini. Tuhan sengaja untuk mengajar saya dan saudara untuk menunggu waktu Tuhan dalam hidup ini. Tuhan sengaja tinggal 2 hari di tempat dia berada. Kalau saya dan saudara mengalami peristiwa ini, dan saudara berkata, Tuhan, Tuhan, dia yang kau kasihi sedang menderita. Dan Tuhan sengaja mengizinkan itu terjadi. Bagaimana respon saya dan saudara? Bahkan yang terjadi kepada Lazarus, ketika saudara membaca keseluruhan kebenaran firman Tuhan dalam pasal 11 ini, kita akan menemukan bahwa bukan hanya Lazarus sakit, tetapi sampai pada kematian, sampai ya Lazarus sudah dikuburkan, saudara. Dari unsur kesengajaan Tuhan, dari Lazarus sakit sampai dia mengalami kematian. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita kepada Tuhan? Masihkah kita cinta Tuhan? Masihkah kita mengasihi Tuhan? Masihkah kita melayani Tuhan? Masihkah kita mengiring Tuhan? Masihkah kita melakukan firman Allah? Ada banyak orang percaya, dia cinta Tuhan, dia melayani Tuhan kalau keadaannya baik. Tapi kalau Tuhan izinkan keadaan, sengaja Tuhan izinkan keadaannya bukan semakin baik, keadaannya semakin buruk, masihkah kita setia kepada Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Sikap Marta dan Maria setelah Yesus sengaja sampai kepada Lazarus dikuburkan, itu kurang lebih 6 hari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Dan ketika Yesus datang, Lazarus sudah dikuburkan.
masih di luar kampung, catatan firman Allah, Marta langsung datang kepada Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika Marta datang kepada Tuhan Yesus, dia langsung menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Perhatikan saya baca ayat yang ke-20, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jadi ketika Marta mendengar Tuhan datang dengan rombongan Tuhan, masih di luar kampung, Marta sudah datang dan berkata, saudara perhatikan catatan firman Allah spontan ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati." Ya, saya ajak saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria. Ya. Ayat 28, dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." 29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Maria menjumpai dia. Jadi posisi Tuhan Yesus waktu Marta dan Maria berjumpa berkata dengan Tuhan, Yesus masih ada di luar kampung, catatan firman Allah. Ya. Nah, saudara, perhatikan sikap daripada Marta dan Maria waktu mereka menyampaikan persoalan mereka kepada Tuhan. Ayat yang ke-32, firman Allah berkata, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, perhatikan firman Tuhan, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Sepintas lalu kita memperhatikan kedua kakak beradik ini sama-sama menyampaikan hal yang sama, pergumulan yang sama, persoalan yang sama. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sama-sama punya keyakinan Tuhan berkuasa. Sama-sama punya keyakinan Tuhan dapat menolong Lazarus. Karena sama-sama berkata, kalau Tuhan ada, saudara mereka tidak pasti mati. Tetapi yang membedakan saudara antara Marta dan Maria, saya temukan dalam firman Allah, Marta ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia langsung menyampaikan apa yang ada dalam hati dia. Yang membedakan Marta dan Maria, Maria ketika dia jumpa dengan Tuhan, Alkitab mencatat, tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan. Kelihatannya tidak terlalu jauh perbedaan. Karena sama-sama jumpa dengan Tuhan. Sama-sama menyampaikan isi hati mereka kepada Tuhan. Tapi saya percaya Alkitab tidak pernah salah. Respon daripada Marta dan Maria, Maria tersungkur di kaki Tuhan. Dan jika saudara memperhatikan dan membaca selanjutnya apa yang dilakukan Maria kepada Tuhan, respon Maria kepada Tuhan, ayat 33 dan seterusnya,
Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masyghullah hatinya dan ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kenapa Yesus bisa menangis? Waktu jumpa dengan Marta dia tidak menangis. Bahkan dia tetap tinggal di tempat dia berada. Marta memanggil Maria. Tapi ketika Maria datang kepada Yesus dan dia tersungkur, saya percaya sikap daripada Maria yang mengubah hati Tuhan. Tuhan bisa menangis, saudara. Karena dia melihat dan bukan hanya melihat, dia merasakan apa yang dialami oleh Maria. Memang dalam hidup ini Tuhan punya waktu dalam hidup saya dan saudara. Tapi dalam kurun waktu yang Tuhan sedang berproses bagi saya dan saudara, Tuhan juga ingin melihat respon saya dan saudara kepada Tuhan. Waktu Tuhan mengizinkan pergumulan masalah terjadi dalam hidup saya dan saudara, bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita membawa kepada Tuhan. Lagu pujian tadi sangat memberkati saya, saudara. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sikap daripada Maria tersungkur di kaki Tuhan Yesus itu menggambarkan bagaimana saya dan saudara datang di hadirat Tuhan, nikmati Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak orang datang kepada Tuhan langsung curahkan seluruh persoalan hidup. Bukan tidak baik, itu baik. Tapi lebih baik jika kita nikmati Tuhan dalam hidup ini. Dalam Tuhan mengizinkan kita hari-hari ini menantikan waktu Tuhan. Masalah demi masalah terjadi dalam hidup saya dan saudara. Mari kita tersungkur di kaki Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan, saudaraku. Ada banyak hal yang membatasi saya dan saudara hari-hari ini. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak bisa membatasi, tidak terbatas dalam hidup saya dan saudara. Di mana saja, kapan saya kita bisa menikmati Tuhan dalam hidup ini. Dalam penantian hari-hari ini kita bisa menantikan Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dan luar biasa. Ketika Yesus datang ke kubur, Marta berkata, "Tuhan, dia sudah berbau busuk sebab sudah 4 hari dalam kubur." Yesus berkata, "Bukankah telah kukatakan kepadamu jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dengan kasih Kristus saya ingin sampaikan kepada kita semua hari ini. Jangan goyah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, Tuhan sengaja mengulur waktu buat saya dan saudara. Karena ada tujuan Tuhan yang lebih mulia dalam hidup saya dan saudara. Kalau hanya menyembuhkan orang sakit pada waktu itu hal yang biasa bagi Tuhan Yesus. Tapi membangkitkan orang dari kematian, itu Tuhan sedang mengajarkan manusia pada waktu itu bahwa Tuhan berkuasa atas kematian. Tuhan berkuasa atas alam maut. Sekalipun Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, sudah berbau busuk, tapi kematian tidak bisa menghalangi kuasa Tuhan.
Jika kita percaya dalam hidup ini atas setiap persoalan yang kita alami, yang Tuhan sengaja izinkan waktu buat saya dan saudara, mari respon kita kepada Tuhan, belajar seperti Maria. Hari-hari ini mari kita tersungkur di kaki Tuhan. Sampai kita buat hati Tuhan tergerak. Kalau Yesus bisa menangis, itu karena sikap daripada Maria yang tersungkur di kaki Tuhan. Bukan seperti Marta. Tapi belajar seperti Maria. Tapi Tuhan mau, di mana dia kamu baringkan. Tuhan ingin datang melihat persoalan yang kita hadapi. Tuhan ingin datang menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sekalipun kata Maria, dia sudah berbau busuk sebab sudah 4 hari. Tapi Yesus berkata, jika kepercayaanmu tidak berubah, engkau tetap kuat, percaya di masa sukar, engkau tetap meyakini Tuhan yang tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Saya berkata, berulang kali saya katakan, setelah pandemi COVID-19 ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi anak-anak Tuhan yang tetap tinggal percaya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita terus memposisikan hidup kita ada di hadirat Tuhan, menantikan Tuhan. Sekalipun mungkin persoalan kita bukan semakin mudah, bukan semakin ringan, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang berkuasa, yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, jika kita percaya, di balik masalah ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya terlalu yakin Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang sama, kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan. Haleluya. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita percaya selalu ada maksud Tuhan dalam setiap hidup saya dan saudara. Asal kita tetap percaya dan memposisikan cara yang benar di hadapan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Lagi katakan, hidupku. bila kau izinkan Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Percaya ku kuasa percaya kuasa-Mu memulihkan memulihkan hidup. waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Memang tidak mudah waktu Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan. Bahkan dalam saat-saat penantian bukan waktu saat yang mudah. Kita sedang mengalami pergumulan. Bahkan mungkin pergumulan itu tidak lebih baik kelihatan dengan mata jasmani kita. Mungkin pergumulan kita
semakin buruk dalam pandangan manusia. Tapi firman Allah mengingatkan kita hari ini, Tuhan yang kita sembah, Dia berkata, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari ini dengan kasih Kristus saya ingin mengajak semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Taruhkan iman harap kita kepada Tuhan. Untuk kita tidak berubah, tidak tergoncangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di masa sukar dalam keadaan sulit sekali, Alkitab mencatat ketika kota Siklag terbakar, Daud menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Keadaan bukan semakin baik, keadaan semakin buruk, tapi Daud tetap menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sedang dan terus masih mengalami dampak daripada pandemi virus corona ini. Tapi iman kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, itu akan mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup saya. Jika kita percaya Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia berkata dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Alkitab berkata dia tidak pernah membiarkan kita, bahkan dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Maut pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pergumulan, penindasan, kesesakan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Dari tempat ini kami berdoa biarlah Tuhan memberkati umat-umat Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada, pergumulan apapun yang sedang dialami oleh umat-umat Tuhan, biarlah kuasa kasih Kristus yang tidak pernah berubah akan menyatakan kedahsyatan Tuhan pada setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa firman Allah akan memberkati umat-umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan akan memampukan umat-umat Tuhan di hari-hari ini. Karena kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia. Memberkati pemerintah kami, presiden, semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai yang ada di negeri kami, daerah kami. Tuhan terus memberikan hikmat bagi mereka, memberikan kesanggupan bagi mereka dalam segala bidang pekerjaan pemerintahan kami. Para medis, aparat keamanan, BNPB Tuhan, dan semua jajaran pemerintahan sampai yang ada di daerah kami, yang ada di kota kami, di lingkungan kami, Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan berkasih karunia, berbelas kasihan buat bangsa. Sampai waktunya pandemi ini berakhir, nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Ada anugerah Tuhan secara khusus buat orang-orang yang berharap kepada Tuhan, buat orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan berdaulat atas negeri kami, kota kami. Di atas semua yang terjadi kami tak percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Engkau mampu dan sanggup untuk menolong, untuk menyelamatkan, untuk memelihara orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Diberkati setiap umat Tuhan dimanapun yang dapat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Engkau memberkati kami. Biar di hari-hari ini dalam kami menghadapi kehidupan ini, kami akan mendekatkan terus hidup kami kepada Tuhan.
tersungkur di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Bagimu pujian, Hormat kemuliaan Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. janjimu bersinar, Buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, haleluya. bagimu Pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan kebanggaan di dalam hidupku. janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku. Mari umat Tuhan di akhir ibadah hari ini taruhkan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dan aminkan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di perjalanan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah usahamu, adonanmu, pekerjaanmu, semua yang kau kerjakan Tuhan di hari-hari ini diberkati Tuhan. Keluar masukmu diberkati Tuhan, perbendaranmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang terbaik, kasih karunia, anugerah damai sejahtera, cinta kasih sayang, persekutuan penghiburan, pengentaran dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua bersuka cita hari ini sebab Tuhan Yesus baik telah memberkati kita semua. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada jemaat Tuhan, Bapak Ibu di mana saja berada yang sudah beribadah bersama kami. Hari ini saya percaya bahwa berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kehidupan kita semua sehingga kita akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau jadikan hari ini untuk kami